Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Titis Tech Guide. Buat kalian yang suka coding atau baru banget mau belajar programming, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya VS Code. Tapi bagaimana kalau text editor favorit kalian itu disuntik dengan AI super pintar yang bisa bantu kalian nulis code? Benerin error sampai ngejelasin baris codingan secara otomatis. Nah, di video kali ini kita bakal bahas yang namanya Cursor AI, salah satu AI code editor yang lagi hits banget nih di kalangan developer. Gue bakal bantu kalian step by step dari cara download sampai dengan pakai di laptop ataupun PC kalian. Yuk, simak videonya. Sebelum kita masuk ke tutorial instalasinya, singkat aja sih, apa sih sebenarnya Cursor AI dan kenapa kalian wajib buat cobain? Pada dasarnya Cursor AI ini adalah fork atau turunan dari VS Code. Jadi tampilan dan fiturnya mirip banget sama VS Code yang biasa kita pakai sehari-hari. Bedanya, Cursor dikembangkan dari awal khusus untuk terintegrasi dengan Large Language Model atau LLM seperti GPT-4 dan Claude 3.5 Sonnet. Beberapa manfaat utamanya yaitu autocomplete super canggih. AI-nya bisa memprediksi beberapa baris code sekaligus saat kalian mengetik. Chat langsung di dalam editornya dengan cara pencet Ctrl plus L atau Command plus L kalau kalian pakai perangkat Mac. Kamu bisa tanya-tanya soal coding tanpa perlu buka browser ataupun chat GPT terpisah. Yang selanjutnya, edit code otomatis dengan cara menekan tombol Ctrl plus K ataupun Command plus K. Cukup highlight code yang error, misalkan kalau kalian lagi mengetik baris code, terus error nih, ada merah-merahnya gitu ya, sederhananya gitu. Tinggal kalian highlight code yang error, lalu kalian tinggal pencet Ctrl K atau Command K kalau kalian pakai Mac. Minta AI kontrol itu untuk meminta AI untuk memperbaiki dan kursor bakal langsung merevisi kodenya di tempat. Lalu selanjutnya support extension dari VS Code. Karena basisnya VS Code, semua extension favorit kalian yang kalian gunakan di VS Code tentunya bisa langsung diimport tanpa perlu ribet apapun. Oke, kita langsung masuk ke cara-cara instalasinya. Kalian buka web browser kalian, lalu ketik aja Cursor AI. Gua maximize. Nah, halaman webnya itu www.cursor.com ya. Jangan download dari website yang lain. Pokoknya tetap stay di website resmi. Ada yang beda. Sebentar. Go Cursor. Oh, ini Cursor versi webnya. I see. Berarti gue salah. Langsung aja, berarti yang di bagian atas Cursor AI Coding Platform. Oke, ini setelah terbuka kalian bisa lihat sendiri ya. Cursor ini tolong dikoreksi, ini awalnya memang free, tapi untuk penggunaan AI agentnya, let's say Composer ataupun Opus, ChatGPT 5 ataupun Composer 2, ini ada limitnya. Limit di sini ditentukan oleh token. Ya sebenarnya konsepnya sama aja sih. Sama aja kalau kalian pakai Cloud Code, Anti-Gravity ataupun IDE yang ada AI-nya, IDE coding yang ada AI-nya. Jadi kalian bisa baca-baca aja di sini apa aja sih kapabilitasnya, kelebihannya seperti apa, produk-produk yang ditawarkan oleh Cursor ini sendiri. Nah, berhubung gue menggunakan Windows, jadi gue download yang for Windows. Atau kalau kalian pengen coba yang bentuknya SDK, silakan aja.
gue coba klik download. Nah, di sini kalau kalian akses tombol download yang di sini kanan atas, kalian dikasih pilihan nih. Kalian bisa download desktopnya, versi desktop yang ini. Kalian juga bisa akses dari terminal. Terminal di sini bisa dari PowerShell atau Linux WSL, tentunya dengan command yang berbeda ya. Lalu kalian juga bisa akses dari web. Yang tadi gue klik sebelumnya itu, yang salah akses, nah itu kursor versi webnya. Ini juga ada nih, kursor desktop app is available for macOS, Windows, and Linux. Jadi nggak perlu takut bagi kalian yang menggunakan perangkat Mac ataupun OS Linux, kalian juga tetap bisa menggunakan kursor ini untuk perangkat kalian. Gue pilih yang Windows, klik. Oke. Ini gue save. Yap. Ini size-nya sekitar 189 MB ya. Mohon dipastikan kalian mempunyai kuota yang lebih besar dari size download ini. Lalu pastikan juga speed internet yang kalian gunakan di rumah atau di kantor ya lebih cepat, jadi nggak nunggu lama kayak gini. Toh size-nya kecil kok. Sambil menunggu proses download selesai, langsung kita install. Sebenarnya sebelumnya gue udah pernah download yang kursor setup ya. Oh, ini versinya berbeda. Ini 3.14.7. Gue udah pernah nginstal yang apa nih namanya? 3.13.10. Gue install yang ini aja ya. Gue juga install juga nih kayak kursor setup sama user setup. Jujur gue belum pernah nyoba ya perbedaannya apa aja sih ini. Kalian bisa lakukan googling aja. Apa sih bedanya kursor setup dan kursor user setup. Kalau ada yang mau membantu gue buat menjelaskan secara let's say simple ataupun secara detail, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, create desktop setup ya kalau kalian mau create shortcutnya. Terus nggak ada yang itu ya, yang ada ini add open with cursor action to Windows Explorer, ini nggak ada. Sebenarnya kalau kalian nggak terlalu intens untuk menggunakan kursor atau intens menggunakan IDE coding, kalian nggak perlu checklist ini. Nah, yang saran dari gue ini nih, register cursor as editor for supported file type ya, ini wajib checklist kalau kalian memang sering atau intensitasnya itu sering ataupun selalu menggunakan file-file coding. Dan ini juga penting nih, add to path requires shell restart. Ini gue next aja, install. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, lanjut aja kita launch kursor. Ini finish, ini gue minimize ya. Why tidak terbuka? Why tidak terbuka? Oke, ini kalian bisa lihat sendiri ya tampilan dari aplikasi kursor. Belum keload sepenuhnya atau memang interface-nya seperti ini ya? Oke, pada saat startup aplikasi kursor, nanti kalian akan diarahkan untuk membuat akunnya. Kalau gue sebelumnya sudah mencoba dan menggunakan akun Google, jadi sign up dan login menggunakan akun Google karena gue nggak mau repot. Kalau nggak salah ini juga ditawarin untuk
pembuatan akun GitHub kalau kalian belum pernah membuat atau belum pernah login menggunakan GitHub. Jadi ya begini interface-nya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk file standar lah, new agent, edit, view, help, terus di sini ada new agent, ada search kalau kalian pengen menemukan di coding kalian. Ini new agent, kalian bisa ketik ini plan, build atau skill. Nah ini kalian bisa mulai coding di sini ya. Ini kayak workplace kalian. Lalu untuk AI-nya kalau kalian pakai yang free, which is kayak gue di sini, kalian cuman bisa pakai yang Composer 2.5 Fast. Oke, kalau kalian ingin menggunakan AI lain untuk membantu kalian kerja di kursor ini, kalian tinggal klik aja upgrade to pro, lalu kalian akan diarahkan ke websitenya websitenya Stripe. Nah di website Stripe ini harga kursor pro sendiri 374 ya sekian ya, kalian bisa lihat di sini kursor pro. Nah ditagihnya juga bulanan, pajaknya 0. Oke, jadi masih belum ada pajak ya. Atau kalau kalian pengen berlangganan tahunan, kalian bisa klik ini, lebih hemat gitu, katanya lebih hemat sih. Kalian juga bisa ngeliat nih kurs $1 ini 18.731. Harga dapat bervariasi berdasarkan nilai tukar dolar. Let's say ini kan gue bikin 2 Agustus. Let's say nanti minggu kedua bulan Agustus atau minggu keempat bulan Agustus, nilai tukar rupiah kita terhadap dolar menguat. Let's say jadi 15.000. Ya udah, berarti kalian cuma bayar 15.000. Tapi ini kan $20 ya kalau nggak salah ya. Kalian bisa coba searching ya, research sendiri harga harga kursor pro ini berapa dolar, lalu tinggal konversikan saja ke rupiah. Jadi kalian harus membayar berapa. Kalian melakukan pembayarannya di Stripe dan menggunakan kartu kredit Visa atau ya kartu kredit Visa, Mastercard ataupun apa nih, gue nggak tahu karena gue belum pernah. Atau kalian bisa menggunakan Apple Pay ataupun Link. Nah kalau ada pertanyaan bisa nggak sih berlangganan kursor pro ini menggunakan kayak GoPay, Dana gitu-gitu, jujur gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian. Kalian bisa lihat di video lain atau ya Google aja, sudah ada yang berhasil belum orang Indonesia yang menggunakan metode pembayaran selain kartu kredit Visa ataupun Mastercard gitu. Kalau kalian mau diskusi tentang metode pembayaran bisa di kolom komentar aja ya. Nanti siapa tahu ada yang bisa membalas komentar pertanyaan kalian tersebut. Ini gue close. Oke, nah ini untuk repository berhubung masih kosong, jadi ya kosong kecuali kalian udah bikin repository banyak, maka kalian akan bisa ngeliat repo kalian di sini. Untuk setting standar ya, kayak kursor account ini wajib bikin akun setahu gue, karena pas pertama kali buka kursor ini gue langsung disuruh bikin account. Lalu ini upgrade to pro, tips, Windows restoration standar. Ini juga profile hanya isinya begini aja. Lalu appearance ini cuman begini aja, kayak tampilannya. Kalian kalau memang pengen tanda kutip nyaman, kalian wajib setel di sini. Maksudnya setel tuh config di sini. Atur deh senyaman mungkin agar kalian nyaman untuk menggunakan kursor ini. Nah ini plan and usage. Nah ini oke. Harga kursor pro ini $20 ya. Dan usage ini gue jujur kurang tahu dan kurang familiar untuk penggunaan usage di IDE kursor ini. Apakah
usage-nya hanya untuk penggunaan AI-nya saja atau usage secara keseluruhan pada saat kalian mengetik code. Kalau kalian mengetik code aja, ya apakah itu termasuk usage atau tidak, itu gue kurang tahu. Atau usage yang di sini lebih di sisi AI-nya gitu. Untuk agent, nah oke, agentnya kalian bisa ini ya, kalian atur sendiri di sini. Mungkin gue nggak bisa komentar lebih lanjut apakah ini akan berimpact ke agent lokal ataupun agent yang non lokal. Kalau ini cloud agent, langsung ngebuka nih cloud agent. Oke, ini kemungkinan ini agent lokal, ini agent yang cloud. Untuk model sendiri, nah ini kalian bisa lihat model-model yang bisa kalian gunakan ya di kursor ini. Ada Grok 4.5 Composer which is default. Kalau kalian subscribe atau berlangganan ke Cursor Pro, mungkin kalian bisa unlock nih Grok, Opus, GPT-5, Fable 5, Sonnet, dan sebagainya. Ini kalian bisa pilih referensinya. Tentunya dari masing-masing model AI ini punya limitasi yang berbeda, punya kapabilitas yang berbeda, punya fungsi yang berbeda. Ini Git dan PR, ini untuk ke GitHub. Ini Worktree, ini plugin. Oh ya, di awal video kan gue udah kasih tahu ya. Ini tuh base-nya memang sama seperti VS Code. Ada penambahannya itu dari model AI yang bisa digunakan di kursor. Nah, kalau kalian sebelumnya menggunakan VS Code, kalian udah install banyak banget nih plugin gitu ya. Menggunakan banyak plugin, kalian bisa carinya di sini plugins. Rule skill sub agent dan sebagainya kalian bisa explore sendiri ya. Oke. Gampang banget kan prosesnya? Sekarang aplikasi kursor AI kalian udah siap dipakai buat nemenin ngoding sehari-hari. Di video kayaknya gue nggak akan bahas ya lebih lanjut mengenai kursor AI ini, karena untuk operasional kerja gue sehari-hari nggak pakai ini. Jadi ya untuk video selanjutnya mungkin gue akan bahas aplikasi yang lainnya. Kalau tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen kalau ada kendala pas instalasi, dan subscribe ke channel Titis Tech Guide biar nggak ketinggalan dengan tips-tips teknologi menarik lainnya. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.